Haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan dan pujian penyembahan pagi hari ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur padamu Tuhan pada pagi hari ini oleh karena anugerah, kasih dan setia Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kami jemaat-Mu di HCC. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami dapat merayakan ulang tahun HCC yang kelima. Kasih dan setia Tuhan telah menyertai gereja ini dan telah memberkati gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terlebih kepada jemaat Tuhan yang setia kepada Engkau di dalam persekutuan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan setia-Mu, anugerah dan kebesaran Tuhan di dalam gereja ini. Begitu juga Tuhan, sebentar kami akan memulai acara dengan puji-pujian. Tuhan, Engkau memimpin anak-anak Tuhan yang membawa kami di dalam pujian penyembahan, memberkati mereka. Biarlah segala pujian yang dinaikkan menjadi satu korban pujian bagi bau yang harum bagi Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau Tuhan memberkati dia, urapi bibir mulutnya, supaya firman yang disampaikan itu walaupun Tuhan sederhana bagi kami, tetapi firman Tuhan itu hidup dan sampai kepada keperluan setiap jemaat Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga, sertai jemaat Tuhan yang mendengar. Walaupun kami beribadah secara online, kami percaya kuasa Roh Kudus tetap mengalir di antara jemaat Tuhan sampai selesai ibadah kami, semuanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Shalom. Terima kasih karena kebaikan Tuhan yang telah memungkinkan kita sampai pada perayaan ataupun mengingati ulang tahun yang kelima kita beribadah di tempat ini. Saudara sekalian, pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan-Nya yang memelihara kita bersama, dan sampai pada saat ini Tuhan sudah membawa kita tahun yang kelima, bahkan kita sudah melewati sampai tahun yang kelima. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Saya juga mengucap syukur kepada penatua yang banyak memberi dorongan dan motivasi dari segi terutama dalam firman Tuhan untuk membawa kita dan semua jemaat Tuhan terus meningkat di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Begitu juga saya merakamkan ribuan terima kasih kepada ibu gereja kita karena mereka sentiasa memperhatikan kita, memberi pertolongan dari segi keperluan rohani di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi, saya pertama-tama mengucapkan syabas dan tahniah kepada jemaat Tuhan yang setia beribadah di tempat ini dari tahun yang pertama kita memulai sehingga pada tahun yang kelima ini. Saya percaya bahwa di dalam tempat ini ataupun di gereja ini banyak perkara yang dapat kita belajar bersama untuk terus tumbuh di dalam iman. Begitu juga anak-anak muda kita terus diperkuatkan dan terus dilatih bagaimana untuk melayani Tuhan
bagaimana untuk bertumbuh di dalam iman, dan semua ini kita dapat bina bersama di tempat ini. Dan semua ini bukan usaha ataupun bukan karena seseorang ataupun beberapa orang, tapi saya percaya bahwa semua ini adalah karena kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudara sekalian, saya mengingat satu rangkap ataupun satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 hingga 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 hingga 8. Ayat yang pertama, di hadirat Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi mereka yang hidup dan yang mati, dan demi kedatangannya serta kerajaannya, aku menyerumu. Beritakanlah firman Allah, bersedialah pada setiap masa, baik masanya sesuai maupun tidak. Tunjukkan apa yang salah, tegur dan nasihati mereka dengan seluruh kesabaran dan ajaran, karena akan sampai masanya mereka tidak menerima ajaran yang benar, tetapi mengumpulkan ramai guru mengikut kehendak mereka sendiri untuk mengajar apa yang ingin didengar oleh mereka. Mereka enggan mendengar ajaran yang benar, tetapi menumpukan perhatian kepada cerita-cerita dongeng. Tetapi kamu, berwaspadalah dalam segala hal, tabah menanggung kesusahan, jalankan kerja menyebarkan Injil, dan laksanakan tugas yang diamanahkan kepadamu dengan sempurna. Tentang diriku, kini aku laksana minuman yang sedang dituangkan sebagai persembahan kepada Allah, dan sudah hampir masanya aku pergi menghadapnya. Aku telah berjuang dalam perjuangan mulia ini, aku telah sampai ke garis akhir, aku telah setia dalam iman. Ayat yang terakhir, sekarang mahkota perbenaran telah disediakan untukku. Tuhan, Hakim yang adil itu, akan mengurniakannya kepadaku pada hari itu, bukan kepadaku sahaja, tetapi kepada semua orang yang merindu kedatangannya. Amin. Ayat ini ataupun bagian ini berbicara tentang kesetiaan Paulus ataupun penyataan Paulus sendiri, di mana dia telah melayani sampai akhir hidup dia. Saudara sekalian, ada beberapa perkara yang menarik sepanjang ataupun di dalam petikan ini, di mana Paulus memberi peringatan kepada Timotius bahwa untuk memberitakan firman itu tidak perlu kita menunggu masa yang baik. Paulus mengatakan bahwa semada keadaan itu baik atau tidak, kita harus laksanakan tanggung jawab kita, yaitu memberitakan firman Tuhan. Dalam ayat yang ketiga juga, Paulus menegaskan bahwa pada waktu kita menyampaikan Injil, pada waktu kita memberitakan Injil, kita harus waspada terhadap diri kita sendiri terlebih dahulu. Dan ayat yang ketujuh, di mana suatu pernyataan Paulus yang sangat menghiburkan dan memberi inspirasi bagi kita semua, di mana dia katakan bahwa saya sudah berjuang sampai garis akhir. Saudara sekalian, tahun 2020 adalah suatu cabaran yang sangat mencabar bagi saya, bagi keluarga, bahkan bagi kita semua, jemaat Tuhan di HCC. Bahkan seluruh umat Tuhan di dunia ini, saya percaya bahwa terimpak daripada keadaan yang melanda negara ataupun dunia semenjak 3 suku pertama tahun lepas. Dan daripada keadaan itu sampai hari ini, saya secara pribadi merasakan ada sesuatu yang sangat mencabar untuk kita harungi bersama sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara sekalian, Paulus mengatakan bahwa saya sudah mencapai ke garis akhir. Nah, seringkali
di dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang membuat diri kita terhad ataupun membuat diri kita membatasi di dalam kita melakukan ibadah dan pelayanan di hadapan Tuhan. Lebih-lebih lagi dalam keadaan pada masa ini, di mana pihak berkuasa juga membuat beberapa larangan ataupun aturan yang membatasi kita untuk melakukan ibadah di dalam gereja. Kita sebagai anak Tuhan, orang yang percaya, kita harus menghormati dan mentaati apa yang disarankan oleh pihak berkuasa. Itulah kita sebagai anak Tuhan. Itulah orang-orang yang percaya harus mentaati apa perintah sebagai tanda bahwa kita menghormati pemerintah yang sudah dipilih Tuhan untuk mengatur kita semasa di muka bumi ini. Namun, saudara sekalian, satu hal yang tidak boleh kita kompromi adalah kita tidak boleh melupakan iman kita kepada Tuhan. Apapun keadaan, seperti yang Rasul Paulus katakan bahwa dalam keadaan apapun, baik waktu baik atau waktu yang tidak baik, tetapi kita harus berjuang terus di dalam iman kita kepada Tuhan. Jangan jadikan alasan dengan keadaan sekarang, maka kita tidak melakukan apa-apa di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa hal ini perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu terus setia kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga dalam hari-hari yang akan datang ini, iblis tidak berkesempatan untuk merebut kita daripada tangan Tuhan. Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi, saya merasa damai dan sukacita karena jemaat Tuhan di HCC, walaupun kita merasa semua sepertinya ada yang mulai sejuk dan sebagainya, tetapi mari bangkit sama-sama untuk kembali kepada kasih kita yang semula, sehingga iman kita kepada Tuhan terus berkobar. Pada waktu Petrus melangkah ke dalam air, di mana suatu peristiwa di mana Yesus berjalan di atas air dan Yesus mengatakan, "Marilah datang kepadaku." Dan Petrus menyahut jabaran itu, dia melangkah berjumpa dengan Yesus di atas air. Langkah Petrus itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi yang tidak baik ataupun yang kita lihat di sini ialah pada waktu Petrus merasakan ataupun dipengaruhi oleh hal-hal di kiri kanannya, dia melihat bahwa angin ini kencang sekali dan dia mulai takut. Dan apa yang terjadi? Dia mulai tenggelam. Karena apa? Karena ketakutan yang melebihi iman dia pada masa itu. Nah, begitu juga kita pada masa ini, mari sama-sama. Jangan biarkan ketakutan yang kita dapat info daripada kiri dan kanan kita yang membuat iman kita goyang. Tetapi mari kita menuju terus kepada Yesus. Fokuskan perhatian kita pada Yesus, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik mati ataupun hidup. Paulus mengatakan, mati adalah keuntungan dan hidup bagi Kristus. Saudara sekalian, mari kita ikut iman Rasul Paulus. Kalau kita mati, itu adalah suatu keuntungan. Kalau kita masih diizinkan hidup, maka jadilah hidup kita
untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita lakukan terus amanat agung Tuhan. Jangan kita menjauhkan daripada persekutuan. Jangan kita lupa untuk membaca firman. Jangan lupa kita berdoa dan sebagainya. Walaupun kita berada di rumah, tetapi itu juga adalah suatu ibadah apabila kita memfokuskan ibadah kita secara online. Saudara sekalian, mari tahun kelima ini kita tinggalkan, kita maju terus untuk melangkah ke tahun yang keenam bersama jemaat dan kepimpinan yang ada di HCC. Mari kita sama-sama berjalan di dalam kuasa Tuhan untuk terus maju di dalam iman kita. Biar hari-hari yang akan datang ini menuju kepada tahun yang keenam ini, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan secara luar biasa di dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan jemaat Tuhan sekalian. Terima kasih. Selamat menyambut ulang tahun yang kelima bagi gereja kita, gereja kelompok kita di HCC, dan selamat untuk melangkah tahun yang keenam, di mana tahun demi tahun biarlah tingkat iman kita akan terus maju seperti usianya gereja kita, demikian usia iman kita terus maju di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Sekali lagi kita bertemu di dalam ibadah hari Minggu. Tapi hari ini adalah hari yang sangat istimewa sekali. Hari ini kita ada sambutan ulang tahun SRC kita dan semua jemaat SIB HCC yang sedang melihat ataupun bersama-sama dengan kita semua di rumah. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun, kerana ini adalah satu tahun yang penuh gemilang, tahun yang penuh tahun baru yang daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dan saya ingin share di dalam Roma 15 ayat 13 firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya, amin. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita pengharapan yang kekal. Mari kita siapkan hati kita masing-masing untuk memuji Tuhan saat ini. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin.
berbahagia karena kita yakin teguh bahwa kita adalah milik Tuhan dan Tuhan adalah milik kita. Amin. terjadi di dalam hidupku,
kasih Roh Kudus. Engkau yang kami puji dan kami sembah. Haleluya. Amin. Ya, salam, selamat pagi jemaat HCC yang saya kasihi dan juga jemaat yang amat berbahagia. Nah, pagi ini kita bertemu lagi dalam minggu terakhir ibadah bulan Januari 2021. Tapi sebelum kita memulakan, mari kita berdoa dulu. Haleluya. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih kepadamu karena kebaikan-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu. Engkau sudah mengizinkan kami untuk memasuki hari terakhir, minggu terakhir daripada bulan Januari 2021. Dan kami tahu Tuhan, Engkau akan terus menyertai kami, memberkati kami sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat, menjadi seluruhan, mendatangkan kehidupan bagi banyak jiwa-jiwa yang di luar sana. Tuhan, pada pagi hari ini saya berdoa biar kiranya kuasa Roh Kudus yang menyertai, supaya apapun yang kami lakukan, biar kuasa Roh Kudus mengurapi semua perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut hamba, supaya ini bukan menjamah pikiran ya, tetapi dia akan langsung menjamah hati kami, sebagaimana Petrus berkhotbah pada pencurahan Roh Kudus yang pertama di Yerusalem 2000 tahun dahulu, sehingga 3.000 orang yang bertobat apabila mendengar firman. Itu bukan karena kekuatan dan kepintaran Petrus, tapi itu adalah karena urapan Roh Kudus yang menyertai firman yang disampaikan, sehingga itu sungguh-sungguh memberi satu teguran, memberi satu pencerahan kepada yang mendengar, dan mereka ditemplak dengan firman itu dan mereka akhirnya bertobat. Begitu doa hamba pada pagi hari ini, kiranya kuasa Roh Kudus yang menyertai, supaya setiap ucapan yang keluar itu bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena Roh Kudus sendiri yang berbicara. Engkau sudah berbicara di masa yang lalu, Engkau sudah menyertai kami di masa-masa yang lalu. Begitu kami percaya bahwa Engkau adalah setia, Engkau akan menyertai kami kemarin, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan semua pemberitaan firman Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan kita percaya. Mari sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Nah, ibadah hari Minggu ini dia agak signifikan sedikit karena dia coincide ataupun bertemu dengan perayaan sambutan ulang tahun HCC yang kelima. Puji Tuhan. Jadi oleh karena itu saya akan mengambil masa yang agak panjang karena sambil berfungsi firman, saya juga akan menyampaikan ucapan. Jadi orang bilang campur-campur. Dan kalau bahasa saudara kita yang sana itu dibilang sampul-sampul, boleh kan? Nah, kita bersyukur karena walaupun dalam pandemik COVID-19 ini, kita masih dapat saling mendorong seorang yang lain, dan kita juga boleh mengadakan ibadah online. Nah, pada hari ini ataupun pada pagi hari ini, saya mau mengatakan bahwa sempena ulang tahun yang kelima HCC, kita telah bersetuju supaya tema gereja kita pada tahun ini adalah lebih dari pemenang. Kita lebih dari pada pemenang. Itu diambil daripada Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Nah, saudara-saudara, sudah sampai masa bahwa kita harus mengimani dan mengistiharkan ayat 37 dan juga Kejadian 1 ayat 26 sebagai gaya hidup kita. Dan nanti saya akan kupas sedikit tentang apa dia Kejadian 1 ayat 26. Dan kiranya lebih dari
menjadi satu gaya hidup kita, baik secara individu, baik pun secara gereja. Dan itu yang bermaksud kalau dia mengatakan pemenang, ini membawa maksud ada kuasa dan mujizat yang menyertai seperti yang Yesus sudah katakan di dalam Markus 16 itu, bahwa kita akan menyampaikan firman dengan tanda-tanda ajaib. Bahkan kita akan, sana dikatakan mengambil ataupun memegang ular. Sebenarnya bukan memegang ular. Dalam teks asli dia mengatakan take up. Take up artinya kita menerima cabaran daripada ular. Ular itu siapa? Ular itu kita tahu adalah iblis. Dan setiap cabaran daripada iblis kita terima, kita sanggup menghadapi. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita perkasa secara fisikal ataupun secara kita sendiri, tapi kita kuat melalui dia. Seperti yang dikatakan oleh Roma 1 ayat 37 itu, kita lebih daripada pemenang melalui dia yang memperkasakan kita, yang membolehkan kita menjadi lebih daripada pemenang, saudara-saudara. Nah, selalu ataupun ada satu kita punya pepatah mengatakan begini: tanya selera ataupun tepuk dada, tanya selera. Nah, yang saya mau katakan kepada kita begitu adalah karena kita mengambil tema pada tahun ini sebagai lebih daripada pemenang. Sekarang kita mau bertanya dengan 3 soalan yang mencabar kita. Dengan kita mengambil tema ini, kita mau tanya diri kita sendiri masing-masing 3 soalan. Soalan yang mencabar itu dengan baik-baik, dan kalau boleh catat supaya jangan kita lupa. Kita akan mudah lupa. Nah, persoalan dia adalah, adakah sejak dari dulu-dulu sehingga 31 hari bulan Januari 2021 ini, saya pertanyaan yang pertama, adakah saya selalu menang ataupun menang terus di dalam apapun persoalan dan pergumulan? Sama seperti Daud, dicatatkan oleh Alkitab, Daud tidak pernah kalah dimanapun dia pergi. Di dalam setiap peperangan dia tidak pernah kalah. Sama ada dia dekat intim dengan Tuhan, apapun dia lakukan tidak pernah dia kalah. Ini yang persoalan yang pertama. Apakah kita pernah ataupun menang terus sejak dahulu sampai 31 hari bulan 1 ini? Yang kedua, adakah kita selalu biasa-biasa menang dan biasa juga kalah? Maksudnya kita ini kalah menang. Seperti main bola kan, Arsenal itu selalu menang, kadang-kadang kalah juga. Jadi kalah menang. Ini persoalannya. Adakah kita, kalau yang tadi yang pertama itu kita boleh jawab. Persoalan yang kedua, adakah kita ini selalu kalah menang? Ataupun persoalan yang ketiga, kita sungguh-sungguh memang lebih daripada pemenang terus, menang daripada segala persoalan. Nah, untuk persoalan ataupun pertanyaan yang saya katakan tadi, mari kita tepuk dada sekali lagi dan jawab sendiri. Bukan tadi kita bertanya, sekarang tepuk dada, tanya sendiri, dan saya percaya kita tahu apa jawabannya. Nah, saudara-saudara, saya mengharapkan sempena ulang tahun kelima HCC, kita akan mempunyai satu tekad ataupun satu usaha deklarasi baru untuk beredar dari di mana keadaan kita sebelum ini. Kalau sebelum ini kita sudah menjadi lesu, menjadi letih oleh karena banyak sekali persoalan-persoalan, apalagi kita dilanda oleh apa yang dipanggil sebagai COVID-19. Saudara-saudara, kalau saya panggil COVID-19
ini sebagai COVID, KUFIT, COVID-19. COVID itu adalah bahasa Yunani yang membawa makna dia mengecil, suatu benda yang mengecil. Sebagai contoh, kadang-kadang buahan kalau ada yang kita boleh jemur, bila kita jemur dari dia punya keadaan asli, dia jadi mengecil. Itu maksudnya COVID ataupun mengempis, ataupun seperti tayar, bila dia mulai kurang angin dia jadi kempis, itu artinya COVID. COVID ataupun orang yang biasa memanggang daging itu, kalau kau panggang daging barang dalam 2 kilo, nanti bila dia sudah boleh dimakan, dia cuma tinggal barangkali 1,4, 1,3 kilo aja, artinya dia sudah susut. Itu yang dipanggil sebagai COVID. Nah, ataupun barangkali kalau dahulu kita ini lilitan, kalau lelaki kan biasa lilitan dia pandai membesar, sekarang sudah mengecil, mungkin daripada 36 inci sekarang sudah mengecil ke 31 inci. Ataupun kalau dahulu kita memakai baju yang XXL begitu, sekarang kita cukup memakai yang XL saja ataupun L saja, ataupun mungkin sudah pakai M saja, tidak lagi XXL. Itu maksud COVID. Nah, kenapa saya mengambil COVID ini sebagai satu daripada yang saya mau sampaikan kepada kita adalah dalam kita mengalami COVID ataupun COVID-19 ini, saya harap ini tidak terjadi di gereja kita di HCC. Di luar sana banyak orang-orang yang sudah imannya sudah mengempis, kepercayaannya sudah berkurang, sudah susut. Nah, ini adalah karena apa yang menyertai COVID-19 ini. Apa yang kita tahu yaitu ketakutan yang berlebih-lebihan. Seperti yang saya selalu katakan, bahwa COVID ini memang real, tetapi ancaman bahaya dia itu yang saya mau katakan tidak jelas dan tidak betul. Kalau saya berani mengatakan ini karena berdasarkan kepada banyak pernyataan daripada orang-orang yang mahir di dalam virus ini, saya selalu mengatakan beberapa nama. Yang terbaru yang saya pernah dengar adalah Sucharit Bakdi, seorang profesor dokter daripada Thailand. Dia belajar di Jerman dan sepertinya sekarang dia mengambil karyatan di Amerika. Dia mengatakan bahwa COVID-19 ataupun COVID-19 ini adalah sesuatu yang dicipta. Kita balik-balik mengatakan itu, dan oleh karena orang-orang di sana, kita di sini sangat beruntung sedikit. Kenapa saudara-saudara? Karena kita saling ada pertemuan, kita saling ada perbincangan di sini, walaupun seharusnya kita berkurang, tetapi kita ada masa-masa di mana kita boleh saling berbincang tentang firman Tuhan. Nah, di dalam kita berbincang tentang firman Tuhan ini, banyak sekali yang kita dengar bahwa di luar sana banyak sekali sudah orang yang mundur, sudah jadi malas. Apa yang saya katakan tadi, sudah susut iman dia, daripada besar mengecil, daripada baju XXL sekarang dia cuma pakai M barangkali ataupun pakai S, tinggal sedikit nyawa-nyawakan. Nah, inilah kenapa kita mau mengambil tema pada tahun ini, lebih daripada pemenang. Kita mau menjadi betul-betul pemenang. Saudara-saudara, pada saat sekarang ini ada satu pendeta di Indonesia, nama dia pendeta Dr. Yanto Simpuputra, dan dia katakan begini, menurut penelitian beberapa hamba-hamba Tuhan di Amerika dan di Indonesia, andai kata Tuhan menyuruh Michael memanggil kita balik ataupun terjadi pengangkatan,
dia katakan ini ada dia punya plus minus dia punya ketidaktepatan mungkin dalam 5%. Kalau sekarang Michael meniupkan nafiri ataupun sangkakala itu kira-kira hanya 30% saja ataupun kurang daripada 30% orang yang pergi bertemu dengan Yesus di awal-awalan. Saya harap dan selalu berdoa ini tidak terjadi kepada jemaat Yesus. Kenapa? Sebab kita memiliki pengetahuan yang jelas. Selalu kita katakan kan di dalam Hosea 4 ayat 6 itu, selalu kita, dan saya percaya kita tahu tentang itu, umatku binasa karena kurang pengertian baik tentang Allahnya dan tentang banyak hal. Itu sebab kita perlu dan kita penting untuk selalu bertemu supaya kita saling mendorong, saling berkongsi maklumat mana-mana yang boleh membantu kita untuk maju ke depan. Tetapi kenyataannya banyak sekali orang yang gagal untuk mendapat pengetahuan ataupun pelajaran yang jelas. Kenapa saudara-saudara? Karena orang Kristen banyak yang ambil firman Tuhan itu ataupun khotbah-khotbah yang disampaikan itu, ada yang senang untuk dengar sekali dan selepas itu saja datang dan pergi. Kita tidak lagi meneliti, menyelidik bagaimana kita boleh mengaplikasikan firman itu. Itu yang dikatakan tadi, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Kita di sini sebenarnya bukan kurang maklumat. Banyak yang kita sampaikan, cumanya saya tidak tahu sebenarnya kita waktu balik ke rumah kita masih lagi menyelidik ataupun membincangkan. Kita masih ingatkan suatu masa dulu kita adakan hampir setiap minggu ataupun setiap 2 minggu sekali kita adakan satu pertemuan di mana kita mengupas balik firman yang disampaikan. Nah, itu bagus karena waktu khotbah tidak ada masa untuk kita menanya ataupun betul-betul meneliti. Tapi apabila kita bersama-sama duduk mengupas balik firman ataupun khotbah itu, kita akan lebih mengerti. Nah, inilah yang sangat penting, saudara-saudara. Jangan kita binasa, ataupun jangan kita mengepis, jangan kita jadi kufik karena kita orang pengertian. Itu sebabnya pada tahun ini kita mau mengambil satu tema, dan tema ini perlu kita selalu pikirkan. Saya tidak mau pergi terlalu dalam dengan kita punya tema ini, tetapi ada satu kali itu rupanya di dalam Roma pasal 8 yang ayat yang 37 di mana kita ambil petikan ini, kita lebih daripada mana. Kalau kita baca daripada ayat pertama sampai ayat yang terakhir, di situ dijelaskan dengan sangat jelas, dan puncak daripada semua apa yang dikatakan di dalam ayat yang pertama itu, sekarang tidak ada, there is no condemnation, tidak ada penghukuman di dalam Tuhan Yesus. Kemudian kalau kita pergi ayat yang terakhir, dia mengatakan there is no separation, tidak ada perpisahan, tidak ada penghukuman, tidak ada perpisahan di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena apa? Karena di dalam Tuhan Yesus, karena bila kita ada di dalam Yesus, dia memberikan rohnya dan dia memampukan kita boleh menjadi orang yang kuat, yang gagah, sehingga roh yang membangkitkan Yesus itu ada tinggal di dalam kita, dan itu sebab kita boleh menjadi perkasa, kita boleh menjadi kuat. Nah, itulah sebabnya kita mau mengambil tema ini sebagai sesuatu yang kita mau pakai sebagai gaya hidup kita. Nah, saya mau banyak kepada pengetahuan tadi. Sangat penting saudara-saudara, kita harus mengerti firman Tuhan. Di dalam Yesaya 11
ayat yang kedua itu dia mengatakan tentang 7 roh Allah. Kan ayat yang pertama itu mengatakan roh ataupun roh Allah yang pertama itu adalah roh Allah sendiri. Kemudian kalau kita pergi kepada yang ke-6 dan ke-7 itu, yang ke-6 itu adalah roh tentang pengetahuan, the spirit of knowledge. Dan yang terakhir adalah the spirit of fear of the Lord, takut akan Tuhan. Pengetahuan dan takut akan Tuhan itu sebab Tuhan memberi penekanan untuk kita ada pengetahuan, supaya pengetahuan tidak akan menggagalkan kita, membuat kita kecewa. Nah, balik kepada Kejadian 1 ayat yang ke-27 tadi, ayat 26. Dalam perkongsian ataupun dalam Bible study yang kita adakan pada hari Selasa lalu, kita membincang, kita mengupas Kejadian 1 ayat 26. Di situ apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita lihat, mari kita lihat sebentar. Kejadian 1 ayat yang ke-26 dikatakan di sana Allah berfirman. Apa yang dia katakan di ayat itu? Bunyinya begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, Tuhan mengatakan mari kita menjadikan manusia sama seperti gambar dan rupa kita. Nah, kita semua ini semua sama seperti Allah. Kita masih ingat lagi waktu Yesus sebelum dia disalibkan, dia memberi satu khotbah yang panjang kepada murid-muridnya. Kita boleh lihat itu dalam hadis pasal yang ke-14, itu berlanjutan hingga ayat pasal 15. Pasal 16 dan pasal yang ke-17. Dan dia mengatakan dia pergi kepada Bapa. Ada yang bertanya, kami mau ikut, tapi dia bilang kamu tidak boleh ikut sekarang. Saya pergi, tetapi kemudian kamu boleh ikut. Lalu Filipus tanya apa? Tuhan Yesus dia bilang, tunjukkan kami Bapa itu. Nah, lalu apa yang Yesus katakan kepada Filipus? Mungkin dia merenung Filipus, sekarang sudah 3 tahun lebih engkau bersama-sama dengan saya. Engkau satu daripada satu saya punya murid. Kau tidak kenal saya. Saya katakan kepadamu Filipus, kalau kau sudah mengenal saya, kau tahu saya, engkau juga sudah mengenal Bapa. Nah, inilah yang Yesus katakan. Nah, artinya Yesus itu adalah duplikatnya, gambarnya, image-nya Tuhan sendiri. Dan kita tahu Yesus itu adalah manusia seperti kita. Dan kita ini ternyata, apa yang dikatakan oleh Kejadian 1 ayat 26 itu, kita dijadikan, dibentuk serupa dan segambar dengan Tuhan. Bukan itu saja yang sebenarnya Tuhan lakukan. Dia mencipta manusia bersamaan dengan ciptaan itu. Dia memberi, dia menyertai sesuatu yang sangat luar biasa. Apa itu? Dia memberi, orang bilang mengaruniakan dia punya karakter. Dia memberi kepada manusia itu karakternya Allah sendiri. Kita mempunyainya karakter Allah. Kita memiliki kualitinya Allah juga. Itu yang diberi kepada manusia bersamaan dengan ciptaan manusia itu. Supaya sebagai satu ciptaan kita boleh berkuasa di ke atas semua ikan-ikan, burung-burung yang di udara, apa yang di atas bumi, ternak dan semua binatang yang melata. Itu yang Tuhan beri authority kepada kita. Kita ada authority, kita ada kuasa atas semua itu. Dia memberi
karakternya Tuhan itu supaya kita ini mampu memimpin dan mampu untuk mengajar, untuk menjadi berkat. Nah itu sebabnya seharusnya tema kita pada hari ini ataupun pada tahun ini lebih daripada pemenang. Saya fikir-fikirkan karena saya telah mendoakan ini untuk beberapa waktu, dan inilah yang saya ingat applicable, bersesuaian pada saat ini. Sebab selama kita di sini 5 tahun, seperti yang saya katakan tadi, tepuk dada, tanya selera. Berapa banyak orang-orang di sekitar kita di sini, di Manggatal Plaza ini yang kita sudah menangi untuk Kristus. Mungkin kita sudah memenangi orang untuk Kristus di luar sana, tetapi di kawasan ini kita berada di sini bagi maksud untuk membawa keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita di sini. Sama seperti apa yang terjadi di Yerusalem waktu pencurahan Roh Kudus itu terjadi. Orang-orang yang berada di Yerusalem waktu itu, baik itu orang Pertia, orang-orang daripada Kereni, daripada Arab, dari Libya, banyak tempat saudara-saudara. Mereka diselamatkan karena kehadiran murid-murid Kristus di Yerusalem pada waktu itu. Itu yang kita mau lihat, itu yang kita mau duplikasikan. Kita mau sungguh-sungguh menjadi seperti murid-murid Kristus yang pertama. Dan mereka itu adalah orang-orang yang boleh kita istiharkan, deklarasikan sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Saudara-saudara kita mau menjadi seperti itu. Kan? Suatu masa dulu, kalau tidak silap, tema kita adalah meneladani jemaat yang pertama. Satu daripada yang kita perlu teladani adalah menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Nah, saudara-saudara, itu sebab hari ini ataupun pagi hari ini saya mau memperkenalkan kepada kita supaya di dalam kita mau menjadi lebih daripada pemenang, apa yang perlu kita lakukan? Hanya 2 yang sangat perlu untuk kita benar-benar jadi pemenang, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan, dan yang kedua adalah Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, firman Tuhan itu boleh menjadi seperti cerita-cerita sejarah yang sudah lalu-lalu. Maka 2 ini adalah yang sangat, ada 2 yang saling membantu satu dengan yang lain dan kita perlukan. Itu sebab kita mau selalu ada Bible study, tetapi kadang-kadang mungkin karena kita terhalang oleh kita punya komitmen kepada keluarga, komitmen kepada pekerjaan, dan hal-hal yang lain yang menghalang kita daripada datang untuk turut serta dalam belajar firman. Nah, lalu pada 2021 ini mari kita ambil satu tekad. Mengambil satu tekad untuk kita memperkasakan diri kita melalui firman dan dengan pengalaman mengalami Roh Kudus yang dengan seintim-intimnya. Saudara-saudara, saya balik kepada apa yang disampaikan oleh Pendeta Dr. Yanto tadi. Kalau Tuhan datang hari ini, mungkin 30% atau kurang yang akan selamat. Saya dapat melihat itu baru-baru ini dalam apa yang terjadi di Amerika. Karena saudara, banyak orang Kristen, dia cuma puas dengan pergi ke gereja, mendengar satu khotbah, tahu tentang Yesus, mendengar tentang Tuhan Yesus, mendengar tentang Roh Kudus, cukup. Padahal Yesus itu adalah satu pribadi yang real, yang nyata. Kita masih ingat ada dua orang murid Yesus yang berjalan daripada Yerusalem ke Emmaus pada hari ataupun pada pagi Yesus bangkit, dan dikatakan Yesus menyertai mereka. Bila mereka sampai ke tempat destinasi mereka kalau dalam bahasa Inggrisnya urge strongly, mereka mendesak
Mereka mendesak Yesus dengan keras, tinggal bersama-sama dengan kami, stay with us. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Mari kita ada satu keinginan, saudara-saudara, satu kerinduan, ajak Yesus, minta Yesus dengan sungguh-sungguh, stay with me, tinggal dengan saya. Sebab apabila kita minta Yesus untuk tinggal bersama dengan kita, dia tidak akan menolak. Yesus itu gentleman. Bila kita katakan, ya Yesus, you are welcome, dia datang. Tetapi apabila kita menolak dia tidak akan langgar seperti iblis. Nah, kita akan, kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 itu, tubuh kita ini komponen kita punya tubuh itu terdiri daripada, kita tahu itu tubuh, jiwa, dan roh. Kita perlu roh kita hidup, dan yang menghidupkan roh kita ini hanya rohnya Kristus. Tanpa roh kita hidup, kita boleh datang ke gereja, tetapi apa yang kita dengar itu semua kering kontang. Dia membawa sedikit, ataupun orang putih bilang dia puff up kita punya knowledge, tetapi tidak membawa apa-apa manfaat yang lebih daripada itu. Tetapi apabila kita mengundang Roh Kudus untuk menyertai kita, dia akan menjadi teman kita. Dia akan memberi pencerahan kepada kita tentang apa yang kita tidak mengerti. Bahkan dia memberi kekuatan kepada kita. Waktu kita berdoa, kita tahu apa yang perlu didoakan, dia akan memimpin dan dia akan membimbing kita, saudara-saudara. Itu sebabnya kita perlu menghidupkan roh kita. Hanya roh Kristus yang dapat menghidupkan roh kita. Saudara-saudara, banyak hamba-hamba Tuhan yang itu adalah janji Tuhan di dalam firman. Sebelum Tuhan memanggil anak-anaknya pulang, dia akan mengirim ataupun mencetuskan, mencurahkan hujan akhir. Maksudnya revival yang sangat luar biasa hebat. Dan itu sekarang sedang mulai terjadi di mana-mana, saudara. Tapi dalam orang bilang magnitude yang agak rendah, tetapi dia akan naik ke tahap yang lebih tinggi dan tinggi apabila masanya sudah begitu masak untuk kita pulang. Dan waktu revival ini Tuhan akan menggunakan semua orang. Tidak kira kau kulitnya hitam kah, kulitnya bagaimanakah, kau pendek kah, kau kurus gemuk kah, apa yang kau punya penampilan. Tuhan tidak tengok itu, tapi dia tengok hati. Dia mau pakai semua orang, daripada yang kecil, sekecil-kecil, barangkali kita anak Imelda yang kecil ataupun anak Bandari yang kecil seperti Bibi gitu. Dia boleh pakai yang sekecil itu, sehingga yang paling senior seperti saya, yang kalau bahasa yang cantiknya senior citizen, Tuhan pakai semua. Tapi saudara-saudara, Tuhan boleh pakai semua. Tuhan boleh pakai kita dengan luar biasa sekali, berdasarkan kepada berapa banyak kita mengerti firman. Karena tanpa kita mengerti firman, kalau Tuhan melakukan satu mukjizat, masih kita mempersoalkan. Banyak orang mempersoalkan mukjizat karena mereka tidak tahu itu daripada Tuhan. Mereka tidak dapat membedakan, mereka tidak dapat mengerti, mereka tidak dapat discern. Orang putih bilang they cannot discern apa yang daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita rindu mau dipakai menjadi bejana, di mana aliran Roh Kudus itu mengalir dengan luar biasa sehingga membanjiri orang-orang sekitar kita dan mereka diselamatkan. Mari terus mencari dan menggali firman Tuhan dengan teliti. Jangan baca saja sepintas dulu. Boleh baca sepintas dulu kalau kita mau menghabiskan daripada Kejadian sampai Wahyu, boleh. Tetapi selepas kita menghabis itu, balik kepada satu-satu teliti dengan jelas. Sebab firman Tuhan itu, Tuhan mengatakan tidak ada satu perkataannya pun yang jatuh sia-sia ke tanah. Semuanya akan melakukan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Tidak ada satu pun. Maksudnya
Firman Tuhan itu berkuasa dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan inilah yang akan menjadi pembenar kita nanti, yang menjustifikasikan kita di depan Tuhan. Apabila kita berhadapan dengan Yesus di kerusi pengadilan Kristus itu, ataupun dipanggil sebagai Bema Seat of Christ, di mana Dia akan memberi ganjaran sesuai dengan pekerjaan kita. Firman yang Tuhan sudah katakan itu menjustifikasikan kita semua, saudara-saudara. Nah, kita harus ingat, bila kita bersama dengan Tuhan, kita boleh mengatakan kita lebih daripada pemenang. Kalau kita lebih daripada pemenang, siapa yang boleh melawan kita? Kan ada satu pujian itu, Allah yang bela, Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang. Kan kita lebih daripada pemenang karena rohnya Tuhan ada bersama dengan kita, saudara-saudara. Itu yang sangat indahnya. Jadi kita tidak perlu lagi takut-takut. Kita boleh keluar. Alkitab mengatakan, you take up shepherd. Kita menghadapi, kita pergi menentang. Bukan kita pergi sembarangan di sana sini, oh iblis saya melawan kau. Bukan. Tapi bila kita berhadapan dengan kuasa iblis, kita boleh berdiri. Kenapa, saudara-saudara? Karena kita ini lebih daripada pemenang. I am more than a conqueror. Nah, oleh itu saya ada cadangan di sini, saudara-saudara. Cadangan saya adalah satu: mari kita beri prioriti kepada firman Tuhan yang tertulis. Yang kedua, biar tema lebih daripada pemenang ini kita pakai bukan untuk tahun 2021 lagi, tapi biar sampai 3 tahun yang di depannya itu, tahun ketiga nanti adalah 31 hari bulan 1 2024, biar sampai 2024, supaya kita jadikan ini, manifestasikan lebih daripada pemenang ini sebagai gaya hidup untuk memenangi jiwa-jiwa. Kita mulai mau memenangi jiwa-jiwa, saudara-saudara. Nah, untuk kita selalu diperingatkan, saya cadangkan mungkin mereka yang kreatif, seperti kita punya Sumanak Sera, kita punya beberapa orang yang lain, kita buat satu t-shirt barangkali kalau boleh kita cari yang putih ataupun kuning tua gitu, dan kita simpan firman ini. Saya ada desain sendiri, saya punya LDM R837. Apa yang maksudnya? Lebih dari menang. Saya kira mau buat LDP, tetapi macam kita ini ahli parti Liberal Democratic Party sama pula. Jadi mana-mananya saya serahkan kepada kita punya anak-anak muda yang mempunyai akal yang hebat-hebat untuk memikirkan desain lebih daripada pemenang. Dan biar bila kita memakai baju ini, kita diperingatkan selalu bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Amin, saudara-saudara. Supaya dengan kita memakai baju ini, bila kita diperingatkan, kita makin mau menyelam, kita makin mau merealisasikan, kita makin mau menggenapi tema kita. Ini bukan sekadar satu ucapan, bukan sekadar satu slogan, saudara-saudara, tetapi kita mau menghidupi dia. Kita mau menyatakan itu, manifestasikan itu di dalam kehidupan kita menjelang Tuhan mau datang kembali dan menjelang Dia mau memanggil kita pulang. Amin, saudara-saudara. Kalau itulah yang menjadi kita punya kerinduan, mari saya ajak kita untuk membuat satu deklarasi
dengan kita sudah mengerti apa yang saya sudah katakan tadi, mari kita ucapkan bahwa saya lebih dari pemenang. Oke, kita akan katakan saya lebih dari pemenang. Ayo kita mulakan, 1, 2, mulai. Saya lebih dari pemenang. Lagi, saya lebih dari pemenang. Terakhir, saya lebih dari pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah membuat satu deklarasi. Setelah kami meneliti firman-Mu di dalam Roma pasal yang ke-8, kami tahu Tuhan bahwa kami ini telah dijadikan manusia, dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Kami memiliki karakternya Allah, kami memiliki juga kualitinya Allah. Bahkan Allah sendiri telah memberi kepada kami, mengaruniakan kepada kami kuasa dan otoriti. Dan dengan otoriti kami boleh berfungsi sepertinya Allah sendiri. Karena dunia ini Engkau jadikan untuk kami menguasainya, dan Engkau tetap berada di surga, dan Engkau juga menguasai bumi, tetapi Engkau mau kami berkuasa di atas bumi ini. Tuhan, biar jemaat di PCC ini sungguh-sungguh menjadi pemenang-pemenang. Bukan sekadar ucapan, tetapi kami mau memenangi banyak jiwa-jiwa yang di luar sana. Ada orang Bugis, ada orang Cina, orang Suluk, orang Kadasan, orang-orang Burma, orang-orang Lundaya, orang-orang Mulut, Tator, banyak suku-suku yang di luar sana Tuhan, yang belum menerima Engkau, bahkan belum pernah mendengar bahwa Yesus adalah jalan dan keselamatan dan hidup. Tuhan, biar ini menjadi satu yang berkobar-kobar dalam hati kami, mulai daripada sekarang sampai Maranatha, dan kami sungguh-sungguh menjadi apa yang Engkau katakan, murid Kristus, yang dimana apabila kami bertemu dengan Engkau Tuhan, Engkau akan mengatakan kepada kami, baik, well done jemaat HCC, kamu sudah melakukan yang terbaik, masuklah di dalam kebahagiaan Tuhan. Itu yang kami rindu untuk dengar, dan sebelum itu kami melakukan apa yang Engkau mau kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga karena Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk masuk tahun yang kelima HCC. Kami tahu Tuhan, masa depan kami begitu cerah. Engkau mau menyertai kami, dan mulai daripada sekarang saya mengisytiharkan Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di HCC mulai akan menerima karunia-karunia yang real, karunia Roh Kudus. Akan ada penglihatan-penglihatan, akan ada message-message yang baru untuk kami, supaya kami dapat berjalan bergerak mengikut jalur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Perayaan ini Tuhan, kami akan mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, mengucap syukur dan mohon semua ini hanya di dalam nama Juru Selamat kami yang sangat setia, yang sangat baik, yang adalah Tuhan kami, kawan kami, dan penolong kami. Itulah Dia, Yesus HaMashiach, yang sudah mati untuk kami. Dan kita yang percaya, mari sama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Thank you. Shalom jemaat HCC yang dikasihi sekalian, walau dimanapun berada, kita bersyukur kita semua dalam keadaan yang sehat, dan kita bersyukur juga walaupun dalam keadaan kita PKP, kita masih dapat berkesempatan untuk merayakan ulang tahun gereja kita yang kelima. Saya sebagai wakil daripada pihak penganjur, yaitu Persekutuan Wanita
ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada pihak kepimpinan gereja kita, yaitu yang diketuai oleh Deacon Jusil sebagai ketua sidang kita, dan juga kepada Bapak Penetua Roel sebagai Bapak Rohani dan juga sebagai pemantau kita di gereja HCC. Selama 5 tahun gereja HCC ditubuhkan sebagai satu gereja kelompok. Kita bersyukur atas hikmat yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih, sabas dan tahniah kepada EJK yang sudah terlibat secara langsung di dalam melaksanakan sambutan ulang tahun gereja kita secara online ini. Hanya Tuhan yang mampu membalas semua usaha-usaha kamu semua. Semoga Tuhan terus memberi kita kekuatan, kesehatan yang baik, dan kita terus teguh di dalam iman kita kepada Tuhan, bertumbuh, berbuah, dan berakar sampai Tuhan datang. Sekian dan terima kasih. Salam semua jemaat DCC. Saya mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun DCC yang kelima. Tuhan Yesus memberkati DCC, memberkati jemaat DCC. Semoga kita senantiasa dikuatkan. Dengan ini, saya mewakili Persekutuan Wira menyampaikan satu pujian untuk kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghibur, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, mengharap dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bekal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaiku. Bila datang pencobaan, itulah menolongku. Indahlah namanya, pengharap dunia. Indahlah namanya, surga sorga yang bekal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita berdamai. Bila kita dirangkulnya, sukacita besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga sorga yang bekal. Bila mendengar namanya, baiklah kita mengaku Dia Raja, kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga sorga yang bekal. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga sorga yang bekal. Surga sorga yang bekal.
Sekian, terima kasih. Shalom, salam sejahtera, family NCC. Kesempatan ini saya mengucapkan selamat hari ulang tahun gereja kita yang kelima 2021. Baik, mari kita berpantun dulu. Jalan kaki ke pasar pagi, ikannya banyak sekali. Bacalah Alkitab setiap hari agar mengenal Tuhan lebih lagi. Sungguh indah pintu dipahat, burung puyuh di atas dahan. Kalau hidup hendak selamat, taat selalu perintah Tuhan. Lepaskanlah segala sesuatu kepada Yesus, tetapi jangan pernah melepaskan Yesus untuk sesuatu. Tuhan berkati. Shalom. Shalom, hai semua, saya Ida mewakili keluarga Sibil. Di atas kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk gereja SIB HCC yang ke-5 tahun. Dan juga saya percaya bahwa kita semua diberkati melalui rohani maupun jasmani di masa-masa sukar ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, selamat hari ulang tahun HCC yang ke-5. Tuhan memberkati. Inilah ulang tahun ke-5. Mari gembira dan sukaria. Kerja, berjuang ketika menuju. Tak kira rintangan setiap langkah. Kami sanjung kebesaran-Mu yang membawa kemajuan. 5 tahun bakti untuk-Mu, banting tulang kegigihan. Berbahagia yang menderita, selamat jiwa sepanjang masa. Tuhan bimbing setiap langkah, dengar doa kami sentiasa. Gereja benar, menuai hasil dengan bangga. Tuhan curahkan anugerah bersinar, nama-Mu disanjung megah. Tuhan memberkati. Halo, shalom, saya mengucapkan selamat ulang tahun HCC yang kali ke-5, 5 tahun. Mari kita sama-sama berdoa bagi pemulihan bumi kita agar kita boleh kembali berkumpul semula di rumah tercinta kita semua. God bless you all. Bye. Love you. Hello, shalom, big family HCC. Kita masuk tahun ke-5 sudah. Mari kita sama-sama terus berlari. Kalau tidak dapat berlari, kita berjalan saja bersama Tuhan. Tuhan pasti menyertai kita menelusuri tahun 2021 ini, karena kita lebih dari pemenang. Selamat ulang tahun Gereja HCC yang ke-5. Inilah ulang tahun ke-5. Marilah gembira dan sukaria kerja. Tak kira rintangan setiap langkah. Kami sanjung kebesaran-Mu yang membawa kemajuan. 5 tahun bakti untukmu. Banting tulang kegigihan. Bahagia yang menderita. Selamat jiwa sepanjang masa. Tuhan membimbing setiap langkah. Dengar doa kami sentiasa. Gereja benar, menuai hasil dengan bangga. Tuhan curahkan anugerah bersinar, nama-Mu disanjung megah. Terima kasih. Salam dan selamat pagi. Saya mewakili frontliner Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu, Cawangan MPB. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-5 HCC. Tuhan memberkati. Siap. Dalam kesempatan ini kami sekeluarga mengucapkan Selamat
menyambut ulang tahun SIB HCC yang kelima. Tuhan berberkati. Amin. Hai. Sebagai wakil Temen, ada ucapan Kenapa saya? Biar PMM sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun gereja yang kelima. Oke, kita sudah selesai dengan firman Tuhan. Kita juga sudah selesai dengan kita punya acara sambutan. Nah, lalu sekarang mari kita berdoa. Kiranya apa yang kita sudah lakukan, firman yang sudah kita dengar, itu bukan satu orang bilang retorik, tapi sesuatu yang kita ambil menjadi satu garis panduan kepada tindakan-tindakan kita di masa akan datang, sambil kita minta Tuhan untuk mengupayakan supaya kita dapat melakukan apa yang kita ucapkan tadi. Oleh itu mari kita berdoa. Saya pimpin di dalam doa. Tuhan, pada hari ini sekali lagi kami mengatakan kami sangat bersyukur karena Engkau telah memimpin menyertai kami masuk ke tahun 5 hari ulang tahun HCC. Tuhan, kami tahu kami akan merayakan banyak lagi ulang tahun HCC karena kami di sini di HCC bukan secara kebetulan ataupun bukan karena rencana manusia, tetapi Engkau telah membuka jalan, merancangkan sesuatu untuk kami Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang beribadah di sini, supaya satu, kami dapat belajar bagaimana melayani Engkau, bagaimana kami boleh menjadi saluran berkat kepada banyak orang Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saya berdoa Tuhan, kami berdoa supaya anak-anak-Mu yang telah memulangkan, yang diberi visi untuk memulangkan tempat ini sebagai satu tempat ibadah, Engkau terus memberkati mereka Tuhan, supaya mereka akan naik ke satu level yang lebih tinggi, di mana mereka akan mendengar program Engkau selanjutnya Tuhan untuk kehidupan mereka. Tuhan, begitu dengan firman-Mu yang sudah kami dengar tadi, yang kami sudah kongsikan, Tuhan, kami tidak mau ini satu slogan yang diucapkan biasa-biasa saja untuk enak didengar, manis didengar. Tetapi kami sungguh-sungguh Tuhan mau supaya kami benar-benar menjadi lebih dari pemenang, karena sebagaimana perkongsian firman tadi Tuhan, kami sepertinya dalam menjalani hidup ini ada masanya kami menang, biasa juga kami mengalami kekalahan. Oleh karena ketidakmengertian kami ataupun karena ketidakpekaan kami kepada perancangan-Mu, kepada kata-kata-Mu, bisikan-Mu kepada kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini seperti Daud yang Engkau sertai, tidak pernah mengalami kekalahan di dalam dia menghadapi peperangan sampai hari tuanya, bahkan sampai dia kembali kepadamu, tidak pernah mengalami kekalahan karena dia mengerti bagaimana bersandar kepadamu. Karena di dalam semua tindakan yang dibuat, pertama-tama dia mengkonsultasi Engkau Tuhan, bertanya kepadamu apa yang harus dilakukan dalam menangani, dalam menghadapi satu-satu masalah yang datang berulang-ulang kali. Dia tidak pernah menggunakan strategi dan cara yang sama,
Karena bila dia bertanya kepadamu Tuhan, engkau memberi satu cara yang baru yang tidak pernah difikirkan, yang nampaknya seperti sangat sederhana, sangat simple. Tetapi karena engkau menyertai Tuhan, maka Daud menang. Begitu doa kami pada malam hari, pada petang hari ini, ataupun pada siang hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan di dalam kami menghadapi masa yang kami tahu di depan ini menjadi sangat sulit, menjadi sukar, karena kedatangan-Mu sudah begitu hampir. Dan kami tahu Tuhan, bahwa roh penipuan, the spirit of deception, sudah masuk ke dalam dunia, bahkan sudah mulai beroperasi. Banyak orang-orang yang telah ditipu, banyak orang yang sudah murtad, sudah jatuh daripada imannya Tuhan. Bahkan di dalam kami menghadapi pandemi ini pun, banyak sudah yang menjadi lemah. Tuhan, kami berdoa pada hari ini juga, biar kami sungguh-sungguh dikuatkan. Walaupun dulu kami selalu kalah menang, tetapi kami akan terus menang. Walaupun dulu kami sudah lemah, sudah kecut, sudah susut kekuatan dan iman kami kepadamu Tuhan. Tetapi sekali ini Tuhan, biar kami berkembang, biar kami membesar dan terus membesar, terus berkembang dan terus kuat di dalam Engkau Tuhan, sampai Maranatha. Dan kami Tuhan mau itu terjadi sampai Engkau memanggil kami datang bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, sekali lagi kami mohon pengampunan daripada-Mu. Kami mau berdoa Tuhan, mohon pengampunan untuk negara kami, untuk bangsa kami. Begitu banyak sekali hal-hal pelanggaran-pelanggaran negara kami dan bangsa kami Tuhan. Kami menolak Engkau, bahkan ada orang yang memperlekehkan Engkau Tuhan, dan mengejek Engkau, bukan saja menolak tetapi memperlekeh dan menghina, menista Engkau Tuhan. Tuhan, ampuni kami daripada semua perbuatan-perbuatan yang kami tidak mengerti itu. Kami tidak tahu akibatnya, tetapi kami seperti domba yang ataupun binatang yang dibawa kepada pembantaian dan disembelikan tanpa kami mengetahui bahwa kami sedang menuju di situ. Dan kami tahu Tuhan, perkataan ucapan-ucapan kami telah membuat Engkau berduka, bahkan telah membuat Roh Kudus tidak mendekati kami. Tuhan, untuk itu kami mohon pengampunan dosa bagi bangsa kami, bagi negara kami, bagi suku-suku kami, bagi keluarga kami, bahkan bagi diri kami sendiri Tuhan. Dan kami mau Tuhan, supaya dengan kami sudah dibereskan, sekali lagi Engkau boleh memakai kami Tuhan dengan sebaiknya, mengalirkan berkat surgawi, mengalirkan sungai daripada takhta Bapa, supaya sungai itu akan mengalir dan membanjiri, bahkan dia akan menerobos banyak jiwa-jiwa, sehingga jiwa-jiwa yang dilanda oleh air surga ini akan datang kepadamu. Ini kerinduan kami Tuhan, ini yang kami rindukan, dan saya mendeklarasikan itu akan menjadi milik anak-anak-Mu di HCC ini Tuhan. Sekali lagi saya berdoa Tuhan, supaya bangsa-bangsa di negara kami diselamatkan. Kami membawa hadapan takhta anugerah-Mu pada hari ini Tuhan, bangsa-bangsa yang terbanyak di sini, bangsa Melayu, orang Cina, India, orang Kadasan, orang Murut, Lundaya, Tator, begitu juga dengan Rus, begitu juga dengan orang Melanau, Iban, Kenya, Kelabit, dan banyak lagi bangsa-bangsa yang sudah mendengar Engkau tetapi belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, doa kami biar melalui pengampunan dosa yang berlaku dalam kehidupan kami, dalam negara kami sekali lagi Tuhan berkenan di hadapan-Mu untuk menjadi satu vessel, mengalirkan berkat Tuhan untuk bangsa-bangsa. Ini doa kami Tuhan. Kami tidak dapat melakukan apa yang kami mau lakukan tanpa Engkau. Oleh itu kami berdoa, kuasa Roh Kudus menyatakan sesuatu yang baru kepada kami, biar kami makin mengerti tentang firman Tuhan. Karena tanpa firman, tanpa Roh Kudus, kami menjadi orang yang letih lesu, dan apabila kami membaca firman pun, itu menjadi seperti cerita yang tidak membawa makna apa-apa. Tetapi kami berdoa Tuhan, untuk hari-hari akhir ini, datanglah Tuhan, pakai kami, ini kami Tuhan, lahir daripada persekutuan kami pada hari ini.
Sekali lagi Tuhan, antar kami pulang dengan selamat. Dan waktu kami pulang, hati kami terus berkobar-kobar, sama seperti Kleopas dan kawannya yang dalam perjalanan ke Emmaus itu. Dan waktu mereka di tengah jalan mendengar Engkau berbicara kepada mereka, hati mereka seperti terbakar. Dan biar pada waktu kami keluar daripada tempat ini, kami mengalami hal yang sama. Dan hal ataupun api yang membakar kami itu akan menyala terus-menerus sampai kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau telah menjamah banyak jiwa-jiwa, banyak hati pada pagi hari, dan kami tahu, hamba tahu banyak yang akan dipulihkan. Terima kasih, kami mengucap syukur, berterima kasih semua ini hanya di dalam nama Juru Selamat kami yang sangat baik, yang sangat mengerti, yang adalah sahabat kami yang paling dekat, itu Yesus Kristus namanya. Dan saudara-saudara yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Oke, start. Biar PMM sama-sama mengucapkan Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun gereja. Selamat ulang tahun gereja yang kelima. お前はもう死んでいる。何？